Pertanyaannya, apa tujuan kita selama ini mempelajari sejarah? Mencari simpul persatuan ataukah mencari alasan untuk perpecahan? Untuk belajar ke masa lalu ataukah untuk mengulang kesalahan di masa lalu? Kisanak dan Nisanak, kali ini kami akan berbagi wawasan tentang adanya hubungan kekerabatan yang erat di antara Jawa, Sunda, dan Melayu. Kekerabatan yang dibangun oleh para leluhur kita sebagai cikal bakal hadirnya rasa persatuan dan persaudaraan. Meski dalam perjalanan sejarahnya, beberapa kali diwarnai perpecahan hanya karena tergoda oleh ambisi dan hasrat kekuasaan. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar tak mengulangi kesalahan di masa depan. Meski menurut pepatah Erhostar Serepete, sejarah itu akan berulang, ulangi yang baiknya, abaikan yang buruknya. Namun sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke, ayama baheula ayatu ayeuna, hantema baheula hantetu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hanama tunggulna ayatu catangna. Ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu takkan ada sekarang. Karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tak ada masa silam takkan ada masa kini. Ada tonggak tentu ada batang, bila tak ada tonggak tak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada batangnya. Kisanak dan Nisanak, kekerabatan Melayu dan Sunda sebenarnya sudah begitu jelas diceritakan oleh Pangeran Waksakerta dalam beberapa naskahnya. Salah satunya yaitu pada naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Terlepas dari adanya kontroversi tentang naskah Waksakerta yang menurut mereka harus disangsikan karena naskah itu terlalu canggih. Dalam naskah tersebut diceritakan tentang silsilah Akitirem sebagai tokoh pertama dari Nusantara yang dikenal luas pada era sebelum Masehi. Era ini oleh para Mahakawi disebut Wusi Yuga atau zaman besi. Bila dirunut, leluhur Akitirem itu secara bertahap berasal dari Langkasuka atau Malaysia sekarang, lalu bergeser ke Swarna Dwipa yaitu di wilayah utara hingga ke Sumatera Selatan atau Lampung, dan berakhir di ujung barat Pulau Jawa, lalu membangun sebuah peradaban. Cikal bakal peradaban Salakanagara yang beribu kota di Rajatapura. Untuk lebih jelasnya siapa Akitirem, silahkan klik tautan di atas atau dalam deskripsi. Ketika peradaban sudah berubah dari Mandala atau wilayah adat yang dipimpin oleh Akitirem menjadi sebuah kerajaan federasi bernama Salakanagara yang didirikan oleh putri tunggal sang Akitirem yaitu Pohaci Larasati dan suaminya Dewa Warman. Hubungan kekerabatan dengan etnis lain pun terus dilakukan oleh generasi penerus Dewa Warman, salah satunya yaitu dengan Bakulapura atau Kalimantan. Menurut catatan naskah, Aswawarman, ayah dari Mula Warman, adalah putra bungsu Dewa Warman VII yang diangkat anak oleh penguasa di Bakulapura yaitu Sang Kudunga, serta menikahi putri Sang Kudunga tersebut. Setelah berlangsung selama beberapa abad, kekerabatan itu pun dibangun kembali saat salah satu putri Prabu Linggawarman, Raja Tarumanagara dari tahun 666 sampai 669 Masehi, yaitu adik dari Dewi Manasih, Permaisuri Prabu Tarusbawa, menikah dengan Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian, Prabu Tarusbawa dan Sri Jayanasa terikat tali kekerabatan melalui perkawinan. Dan secara kebetulan, kedua tokoh ini naik tahta di dua kerajaan pada tahun yang sama, yaitu tahun 669 Masehi. Tarusbawa naik tahta di kerajaan Tarumanagara di Jawa Dwipa. Sri Jayanasa mendirikan kerajaan Sriwijaya di Swarna Dwipa. Sejak tahun 500 Masehi atau 422 Saka, Swarna Dwipa dikuasai oleh dua kerajaan besar yaitu Kerajaan Pali di sebelah utara dan Kerajaan Melayu Sribuja di sebelah selatan, dengan beribu kota di Palembang. Sriwijaya pada awalnya hanya sebuah wilayah kerajaan kecil di bawah Kerajaan Melayu dan berkedudukan di Jambi. Pada tahun 670 Masehi itu, kekuasaan Sri Jayanasa mulai berkembang dan melebarkan sayap kekuasaannya ke wilayah utara
dan hanya dalam waktu 5 tahun ia berhasil menguasai separuh wilayah Melayu yang pada waktu itu sedang mengalami penurunan. Sementara itu, Tarusbawa yang pada tahun 670 Masehi harus berbagi kekuasaan dengan Reti Kandayun yang menuntut Galuh merdeka dengan alasan karena tidak setuju dirubahnya nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda oleh Tarusbawa. Reti Kandayun adalah saudara dari istri Tarusbawa di Galuh yang menikah dengan seorang putri yang bernama Parwati. Parwati adalah putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga, Reti Kandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan Kerajaan Tarumanagara dibagi menjadi 2 bagian. Pada tahun 676 Masehi, Sri Jayanasa berhasil meruntuhkan Kerajaan Pali. Sebagian pembesar istana Pali lalu menyingkir dan menetap di Pulau Bali. Selain itu, Sri Jayanasa pun berhasil menundukkan Kerajaan Mahasin di Singapura, lalu menundukkan raja-raja di Hujung Mendini atau Malaysia hingga ke daerah Ligor. Tahun 682 Masehi, Sri Jayanasa kembali ke wilayah Minangkabau lalu mempersiapkan serangan ke Kerajaan Melayu. Hingga setahun kemudian, ia berhasil menguasai wilayah Kerajaan Melayu di bagian selatan. Namun Raja Melayu yang ditaklukkan oleh Sri Jayanasa adalah kakak dari ibunya Prabu Kartia Singa, suami dari Ratu Sima di Kalingga. Ratu Sima telah bertahta di Kalingga sejak tahun 674 Masehi menggantikan suaminya. Tindakan Sri Jayanasa ini membuat Maharani Sima tersinggung. Sri Jayanasa sudah menyadari dengan menaklukkan Kerajaan Melayu maka ia akan berurusan dengan Maharani Sima di Kalingga. Oleh karenanya ia memperkuat hubungan dengan Kerajaan Sunda meski memiliki tali kekerabatan dengan Tarusbawa karena sama-sama menantu dari Prabu Linggawarman. Sri Jayanasa memperkuatnya dengan perjanjian resmi atau yang dikenal Mitra Pasamayan untuk tidak saling menyerang dan saling membantu. Perjanjian itu dibuat pada tanggal 14 bagian terang bulan Maga tahun 607 Saka atau sekitar 22 Januari 685 Masehi. Hal ini sesuai dengan catatan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sargah III. Sri Jayanasa pun berusaha menawarkan persahabatan dengan Kalingga, namun ditolak oleh Maharani Sima. Oleh karenanya hubungan kedua kerajaan itu semakin memburuk. Menurut catatan naskah, salah satu penyebab memburuknya hubungan Sriwijaya dan Kalingga karena lamaran Sri Jayanasa untuk mempersunting Ratu Sima ditolak. Puncak ketegangan itu pada tahun 686 Masehi, pasukan perang Sriwijaya bersiap akan menyerang Kalingga. Melihat gejala itu, Raja Sunda Prabu Tarusbawa akhirnya turun tangan. Sebagai saudara dan sahabat, ia berkirim pesan kepada Sri Jayanasa bahwa sebagai Raja Sunda, ia tidak menyetujui Sriwijaya menyerang Kalingga karena alasan susila. Tarusbawa khawatir Sri Jayanasa akan dituduh oleh kerajaan-kerajaan lain melakukan serangan hanya karena lamaran terhadap Ratu Sima ditolak. Hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap citra Sunda karena Sri Jayanasa sebagai menantu dari Prabu Linggawarman. Peringatan Tarusbawa itu didengar oleh Sri Jayanasa dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga. Bahkan kapal-kapal dagang dari Kalingga yang sempat ditahan di pelabuhan Sriwijaya akhirnya dibebaskan setelah barang-barangnya dirampas. Setelah Sri Jayanasa wafat pada tahun 692 Masehi, hubungan kekerabatan dan persahabatan Sriwijaya dengan Sunda merenggang. Ada kecemburuan dari penerus Sri Jayanasa bahwa sebagai keturunan Linggawarman mereka pun memiliki hak atas sebagian wilayah Tarumanagara, salah satunya wilayah Lampung yang masuk dalam wilayah Kerajaan Sunda. Kecemburuan itu akhirnya meningkat dengan mengganggu kapal-kapal dagang Sunda di perairan terbuka. Bahkan muncul para perompak atau bajak laut buatan menyerang wilayah pesisir di sekitar Selat Sunda. Setelah Tarusbawa wafat, tahta dilanjutkan oleh Sanjaya. Sanjaya ini adalah menantu yang menikahi cucu Tarusbawa, juga sudah diangkat sebagai anak karena memiliki hubungan darah yang kuat untuk mempersatukan kembali Sunda dan Galuh. Sementara itu, hubungan antara Sunda dan Sriwijaya semakin memburuk, bahkan terjadi secara terang-terangan. Sanjaya yang sudah menjadi Maharaja Sunda Galuh juga merupakan putra mahkota Kerajaan Kalingga karena ia merupakan cucu dari Ratu Sima. Sanjaya mengerahkan pasukannya menyerang wilayah Sumatera pada tahun 728 Masehi. Indrawarman sebagai Raja Sriwijaya pun akhirnya terkalahkan.
Namun Sriwijaya kembali kuat pada saat putra Indrawarman menduduki tahtanya, yaitu Wisnuwarman yang berkuasa dari tahun 730 sampai 755 Masehi. Selain kekerabatan antara Sunda dan Jawa tercipta oleh Sanjaya, pada generasi selanjutnya Sri Jaya Bupati atau dikenal juga Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati Raja Sunda ke-20 tahun 1030 sampai tahun 1042 Masehi menikahi seorang putri Raja Kerajaan Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno, yaitu Putri Prabu Darmawangsa Teguh. Istri Sri Jaya Bupati itu pun adalah adik dari istri Raja Airlangga yang bernama Dewi Laksmi. Jadi Sri Jaya Bupati adalah saudara ipar Prabu Airlangga yang berkuasa di Kerajaan Kahuripan Jawa Timur. Pernikahan antara Sri Jaya Bupati dengan Putri Raja Darmawangsa Teguh menyebabkan terjadinya koalisi antara Kerajaan Sunda dengan Mataram kuno yang dipimpin langsung oleh Darmawangsa. Namun di sisi lain, Sri Jaya Bupati adalah putra dari Sang Hyang Ageng dan ibunya adalah seorang putri dari Raja Warawuri dari Kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, ketika terjadi perseteruan antara Sriwijaya dan Mataram kuno, Kerajaan Sunda harus dalam posisi netral. Sriwijaya saudara, Mataram kuno pun saudara. Pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Sunda harus menyesuaikan posisi antara kepentingan Sriwijaya dan Jawa. Pada umumnya Kerajaan Sunda mengambil posisi netral, bahkan memperkuat hubungan kekerabatan dengan kedua pihak melalui perkawinan. Sementara itu hubungan Sriwijaya dan Kerajaan Jawa Timur nyaris tidak pernah harmonis, baik pada masa Kerajaan Memenang, Kadiri, Singasari sampai Majapahit. Kedua belah pihak terlibat perebutan kekuasaan di wilayah perairan Nusantara. Eskalasi ketegangan itu semakin meningkat ketika Kerajaan Melayu bangkit kembali. Raja-raja di Jawa memihak kepada Kerajaan Melayu, bahkan ikut melindungi dan ikut menekan Kerajaan Sriwijaya meski secara tidak langsung. Mencari dukungan dan perlindungan raja-raja Jawa tersebut tidak hanya dilakukan oleh Melayu, namun juga oleh kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra dan Pasai. Hubungan Sunda dan Sriwijaya pun tentu ikut terpengaruh oleh suasana panas antara Sriwijaya dan raja-raja di Jawa Timur. Meski posisi Kerajaan Sunda tetap aman karena kekerabatan, sehingga tidak akan diganggu baik oleh Sriwijaya maupun Kerajaan Jawa. Bahkan Raja Sunda berperan sebagai penengah dalam persengketaan yang terjadi antara Sriwijaya dan Kadiri. Sebagai contoh, pada tahun 1182 Masehi, Sundapura pernah dijadikan tempat pertemuan perdamaian Kadiri dan Sriwijaya. Pertemuan itu konon atas permintaan dari Kaisar Cina setelah terjadinya pertempuran besar di Laut Jawa antara Angkatan Laut Sriwijaya dan Kadiri, dan tidak ada satu pihak pun yang menang. Kedua pihak setuju dengan saran Prabu Guru Darmasiksa, Raja Sunda, untuk mengadakan pertemuan di Sundapura. Pertemuan damai itu dihadiri oleh duta Cina dan duta-duta negara sahabat dari kedua belah pihak. Salah satu hasil kesepakatannya yaitu pembagian wilayah kekuasaan, Sriwijaya di sebelah barat perairan Nusantara, sedangkan Kadiri di sebelah timur. Salah satu istri Prabu Guru Darmasiksa adalah putri dari Sriwijaya, tapi ia pun berbesanan dengan Raja Melayu Darmasraya, yaitu Maharaja Srima Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa 1183 sampai 1286 Masehi. Sehingga posisinya sangat kuat sebagai penengah raja-raja Melayu dan raja-raja di Jawa. Kekerabatan Sunda dan Jawa pun berlanjut pada sosok Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah putra dari rakyat Jayadharma, pangeran Kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibu Raden Wijaya bernama Dyah Lembutal, cucu Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Ayah dari rakyat Jayadharma atau kakek dari Raden Wijaya adalah Prabu Guru Darmasiksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, dan ibu dari rakyat Jayadharma adalah Putri Mahesa Campaka dari Kerajaan Singasari. Dikisahkan bahwa rakyat Jayadharma tewas diracun musuhnya. Intrik politik yang sangat keras dalam Kerajaan Sunda Galuh membuat Dyah Lembutal pulang ke Singasari. Sang ibu membawa serta Raden Wijaya ke Singasari. Dengan pindah ke Singasari, maka hilanglah hak ahli waris tahta Kerajaan Sunda Galuh bagi Raden Wijaya. Raden Wijaya meniti karir di Kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi.
menjabat sebagai senapati atau panglima perang yang sukses, membuat Raden Wijaya percaya diri untuk mempersunting putri Raja Kertanegara. Namun adanya hubungan darah Raden Wijaya dengan Raja Sunda ini telah dibantah oleh sumber sejarah lain, bahwa Raden Wijaya adalah murni keturunan Jawa dan Dyah Lembutal itu seorang laki-laki, bukan nama ibu dari Raden Wijaya sebagaimana diceritakan Waksakerta dan sumber lainnya. Terkait nama Raden Wijaya disebutkan setidaknya dalam 5 sumber sejarah terkenal, yaitu Prahasti Kudadu, Naskah Negara Kertagama, Kitab Baraton, Naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, dan Naskah Amanat Galunggung. 3 dari 5 sumber sejarah itu menyebut jika Raden Wijaya merupakan sosok berdarah Sunda. Dari sinilah adanya hubungan kuat antara Sunda dan Jawa, sehingga Majapahit pada era Hayam Wuruk enggan menyentuh wilayah Sunda saat melaksanakan ekspedisi penaklukan raja-raja di wilayah Nusantara, buah dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Mestinya hal ini pun dijadikan pertimbangan penting dalam kajian sejarah. Namun jika kita melihat sejarah, ada satu hal yang sering tidak ditampilkan, yaitu siapa sebenarnya Raden Wijaya dan Hayam Wuruk. Mari coba kita teliti. Hayam Wuruk adalah putra dari Raden Cakradara yang berasal dari Sunda. Ibunya adalah Tri Buana Tunggadewi, anak dari Raden Wijaya dan Ratu Gayatri. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembutal, seorang wanita yang menikah dengan Pangeran Jayadharma, anak dari Prabu Guru Darmasiksa. Meskipun tentang keterkaitan darah Raden Wijaya dan Sunda telah ditolak sebagaimana tadi kami jelaskan. Prabu Guru Darmasiksa berputra 2, Pangeran Jayadharma dan Pangeran Jaya Ragasuci, yang menikah dengan Dara Kencana. Dara Kencana mempunyai adik bernama Dara Puspita yang menikah dengan Raja Kertanegara dari Singasari. Raja Kertanegara pernah mengadakan ekspedisi Pemalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang. Pangeran Jayadharma ikut dalam rombongan ekspedisi Pemalayu sebagai perwakilan dari Kerajaan Galuh. Jadi sebetulnya pada saat itu sudah terjadi persatuan di antara kerajaan di Jawa, Sunda, dan Melayu. Lagi-lagi hal ini perlu dijadikan pertimbangan penting dalam kajian sejarah. Jika dilihat dari silsilah tadi, maka jelas terlihat bahwa antara Jawa, Sunda, dan Melayu sudah terjalin hubungan yang harmonis. Namun sejak kehadiran penjajah Belanda, sejarah yang sebetulnya harmonis ini sengaja dibelokkan dengan tujuan untuk memecah belah persatuan di antara anak bangsa. Dalam konteks kekinian, kita sudah tidak relevan lagi berbicara mana Sunda, mana Jawa, mana Melayu. Kita sudah berbicara tentang Indonesia. Semua suku dan budaya yang ada adalah sebuah subnation atau nation kecil. Dan sejak era kemerdekaan kita sepakat untuk bersatu membentuk nation besar, yaitu Republik Indonesia. Namun yang perlu terus dipupuk di negeri ini adalah rasa persaudaraan antar anak bangsa, bukan sebaliknya, mematahkan rasa persaudaraan yang sudah ada meski karena atas nama kebenaran sejarah. Pertanyaannya, apa tujuan kita selama ini mempelajari sejarah? Mencari simpul persatuan ataukah mencari alasan untuk perpecahan? Untuk belajar ke masa lalu ataukah untuk mengulang kesalahan di masa lalu? Silahkan Kisanak dan Nisanak renungkan. Salam persaudaraan dari kami, putra-putri Sunda untuk saudara senusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.